Status sosial yang kamu besar-besarkan berakhir di situ. Jenderal apa, selesai di situ. Di Batu Nisan. Tapi dari Batu Nisan ke bawah tidak ada perbedaan, tidak ada gelar, tidak ada baju, tidak ada pesta. Baju kita semuanya sama dan tidak membawa apa-apa. Yes? Itulah Liang Lahat sebagai guru yang paling jujur. Tapi banyak sampai sekarang ya, yang terus ingin dengan segala keserakahannya. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya begitu. Sampai tidak sadar kalau segala sesuatu pasti berubah dan pasti akan berakhir. Iya, 1 detik setelah kematian, nama kita pun tidak ada lagi, gelar kita nggak ada lagi, harta yang dibangga-banggakan tidak di tangan kita lagi, langsung berpindah tangan, dan nama kita saat itu pun berubah menjadi almarhum, almarhumah. Tidak ada orang nengok orang mati masih pakai nama, ya, nggak ada. Yang ditanya, di mana almarhum, di mana almarhumah, jenazahnya ditaruh di mana tuh? Namanya udah lain. Udah lepas semua kebanggaan itu, tidak ada lagi. Yes? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Mari kita selalu bertekad agar kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber cahaya, sumber cinta bagi semua makhluk. Paling tidak untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Tanya setiap hari, apakah mereka merasakan kedamaian dengan kehadiran kita atau tidak. Kalau mereka takut bersama kita, tidak nyaman hidup dengan kita, itu sudah isyarat ya, ada yang tidak beres dalam diri kita. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Tuhan semesta raya yang meliputi seluruh bentuk, yang meliputi seluruh wujud, yang nyata maupun yang tidak nyata. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita terus merasakan kehadirannya, merasakan kebersamaannya, merasakan keberadaannya, karena hanya dengan merasakan itu kita akan terbebas dari segala rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Hanya dengan bersama Dia, kolbu kita akan selalu merasa damai. Oleh karena itu mari kita awali kajian ini bersama-sama, memohon ridhonya, memohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambungkan ruhaniah kita dengan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para mursyid, para pewaris ilmunya nabi yang telah meneratas jalan untuk bisa kembali dengan sempurna melewati mandala cahayanya yang agung. Fil barakatimul Quran. Al-Fatihah. Di dalam kehidupan ini ada racun, ada virus yang paling tua, lebih tua dari virus COVID, lebih tua dari virus influenza, lebih tua dari virus HIV, lebih tua dari virus cancer. Nama virusnya adalah ketakutan. Semua virus yang ada di alam semesta ini bagian dari ekosistem kehidupan. Bahkan di tubuh kita ini banyak sekali sebetulnya virus dan bakteri yang dihadirkan justru sebagai mitra kita. Bahkan disengaja saya itu setiap hari ya pagi dan petang meminum virus yang dibuat sendiri oleh saya, ya, yang saya sebut sebagai probiotik. Jadi probiotik itu kita menciptakan makanan yang di dalamnya mengandung virus-virus yang menguntungkan. Untuk apa?
supaya bisa lebih cepat mengurai makanan yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh kita itu tidak terlalu bersusah payah untuk mencerna setiap makanan yang kita santap. Ya, gampang bikin probiotik. Bisa dari susu, namanya kefir. Itu probiotik. Makanya tidak semua golongan darah cocok minum susu. Kalau golongan darah A tidak boleh minum susu langsung, karena jadi racun bagi tubuh. Nah, susunya kalau golongan darah A harus difermentasi dulu. Saya golongan darahnya A, makanya harus difermentasi dulu. Ya. Nah, itu difermentasi berarti menghadirkan virus itu. Menghadirkan mikroorganisme yang menguntungkan tubuh. Jadi sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki di tubuh kita itu banyak sekali ya bakteri atau virus yang diciptakan oleh semesta, bagian dari ekosistem yang bisa melengkapi kehidupan. Jadi tidak semua bakteri atau virus itu buruk. Ya. Tempe yang kita santap setiap hari itu kan virus itu. Tempe itu dibuat dengan cara fermentasi. Ya. Makanya asalnya kacangnya itu berantakan, kemudian tiba-tiba bisa diikat, ya, bisa dipotong-potong tuh, dibikin keripik tempe, ya. Itu karena ada jasa dari mikroorganisme. Oleh karena itu di semesta ini banyak sekali sebetulnya, ya, mikroorganisme yang dihadirkan untuk melengkapkan kehidupan kita. Tidak ada yang tidak berguna dalam hidup ini, ya. Cuman kita kan tidak belajar, menganggap seolah-olah, ya, kita ini paling hebat aja. Coba kalau tidak ada mikroorganisme, tubuh yang dikubur tidak menyatu dengan tanah. Akibatnya tubuh itu tidak berguna. Tapi ada mikroorganisme diurai itu, ya, sehingga unsur tanah kembali ke tanah, unsur api kembali ke api, unsur air kembali ke air. Semua unsur-unsur yang membentuk tubuh kita dikembalikan lagi kepada alam. Itu yang disebut dengan mulang ke asal. Makanya mulih kajati, mulang ke asal. Mulih kajati, siapa yang mulih kajati? Jati itu dari zat i. Jadi zat i itu zat ilahi. Jadi sebetulnya jati itu ya zat i. Zatnya ilahi. Karena kita berasal dari dia. Kembali lagi kepada zatnya. Itu namanya mulih ka zat i. Nah, mulang ke asal, ya, karena diri kita juga punya raga, punya jasad, ya, berasal dari unsur-unsur yang terbuat dari atom yang ada di alam semesta, maka nanti akan dikembalikan lagi kepada asalnya. Ya. Jadi virus yang paling berbahaya di alam semesta ini yang paling tua, namanya virus ketakutan. Ya. Kalau virus-virus yang saya sebut tadi, itu disebutnya realitas biologis. Itu ya memang terbentuk lewat proses alam. Karena alam sedang mencari keseimbangan baru. Dan virus-virus yang saya sebutkan tadi itu, ya, itu hanya mematikan tubuh. Tetapi virus ketakutan itu mematikan tubuh dan jiwa. Virus COVID tidak bisa mematikan jiwa. Dia hanya mematikan tubuh. Tapi virus ketakutan bisa mematikan tubuh sekaligus jiwa. Makanya jiwa yang penuh dengan ketakutan, ya, perhatikan. Dia akhirnya, ya, memerintahkan sel-sel dalam tubuh kita secara fisik untuk menghasilkan hormon-hormon yang merugikan tubuh. Yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin. Itu hormon-hormon yang sangat berbahaya. Karena hormon itu bisa melemahkan tubuh, menghilangkan daya imunisasi dari tubuh itu sendiri. Jadi sebetulnya, ya, tidak perlu, ya, kita itu disuntik, ya, imunisasi kalau hidupnya benar. Karena tubuh ini pabrik kimia yang paling sempurna. Di tubuh ini sudah ada berbagai macam pabrik kimia, ya, obat-obatan yang dibutuhkan buat tubuh. Ya, ada banyak sekali hormon-hormon yang bagus buat meningkatkan daya imun tubuh kita. Ada endorfin, serotonin, ya, dopamin, oksitoksin, ya, ada dimethyltryptamin, macam-macam itu namanya.
Nah, hormon-hormon itu hanya bisa diproduksi apabila kita sudah terbebas dari rasa takut. Ya, dari kecil kan kita diajarkan takut, betul nggak? Ya, kita sekolah takut bertanya karena takut salah. Sampai sekarang itu saya lihat ya, di perguruan tinggi saya mengajar 35 tahun, mahasiswa itu kayak tidak punya mulut, diam aja. Dosen bicara terus, dia hanya mencatat apa yang diomongkan dosen. Jadi pembelajaran itu jadinya satu arah. Bahkan ada yang tidak mengerti pun takut bertanya. Karena barangkali dari kecil sudah diajarkan yang namanya guru, dosen itu dikonsepsikan oleh pikiran sebagai orang yang menakutkan. Karena suka marah, ya, suka menghakimi. Jadi ada juga ya, ini pelajaran buat para pendidik, gimana caranya supaya ya para pendidik itu tidak tampil sebagai sosok yang menakutkan, serem. Bayangkan ya, anak-anak pergi ke sekolah, ya, harus ketemu dengan sosok yang menakutkan. Kan itu sudah memproduksi stres, itu sudah memproduksi hormon-hormon yang berbahaya. Tambah lagi, belajar agama pun isinya ancaman yang menakutkan. Bahkan Tuhan pun ya diciptakan sebagai sosok yang menakutkan, yang tukang menyiksa, tukang mengazab. Ya, kalau kamu bikin kesalahan, maka kamu akan diazab oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu digeser ya sebagai sosok yang menakutkan demi untuk ya meluluh lantahkan ya daya kritis dari para pembelajar. Ya, saya mengalami itu ya. Ketika saya belajar agama dulu, ya banyak sekali di otak saya pertanyaan. Dan setiap saya bertanya bukan dijawab atau jujur bahwa dia tidak tahu. Yang terjadi malah saya dihakimi, disebut murtad, disebut kafir, ya, macam-macam itu julukan pada saya. Cuman karena ingin bertanya, cuma bertanya yang sederhana aja. Ya dulu saya tanya sama orang tua saya, kenapa sih orang-orang harus pergi ke tempat yang jauh untuk ketemu Tuhan? Padahal di Quran kan katanya Tuhan bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Malah disebut murtad. Disebut kafir. Jadi serem kan? Banyak hal yang kemudian membuat kita jadi takut. Akhirnya mau belajar hal baru, takut. Takut apa? Takut sesat. Makanya lihat orang yang takut sesat. Sesat aja selamanya. Tapi orang yang berani tersesat, dia tidak akan pernah tersesat. Makanya kalau di kami itu, ya di Sunda, di Parahyangan, ada pepatah leluhur kami, ya, hirup teh sing panggih jeung elmu panemu jampe pamake. Susah ya menerjemahkannya. Pokoknya ginilah kasarnya, hidup itu harus bertemu dengan ilmu yang ditemukan oleh diri kita sendiri. Jadi ilmu itu bukan apa kata kitab, apa kata buku, apa kata orang, ya. Ilmu yang sebenarnya itu ilmu panemu. Jadi ilmu yang ditemukan oleh pengalaman pribadi kita. Nah, kalau kita takut untuk belajar hal baru, ini tidak tercapai nih peribahasa ini. Ilmu panemuna tidak akan sampai. Apalagi jampe pamake. Jampe pamake artinya apa? Ilmu yang sudah ditemukan itu harus menjadi prinsip hidup yang dipakai dalam hidup. Ya, jampe pamake. Jampe itu kalau bahasa Indonesianya doa lah gitu. Karena doa yang sebenarnya sebetulnya bukan kata-kata, bukan permintaan yang diajukan kepada Tuhan, tapi doa itu adalah getaran batin kita sendiri, ya, itu yang disebut dengan getar batin. Nah, dalam bahasa asing disebutnya vibrasi, frekuensi, energi, kan begitu. Dan kita itu ya tidak paham yang disampaikan oleh orang tua. Aranjeun teh sing eling, sing waspada. Dalam bahasa Jawa eling lan waspodo. Eling itu apa sih? Eling itu dimensi pikiran. Waspada dimensi perasaan. Karena pikiran dan perasaan ini dua alat yang disediakan Tuhan supaya kita bisa menjadi seorang kreator yang bisa menciptakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita saat ini yang dipanen oleh kita itu bergantung kepada tingkat elingnya pikiran,
tingkat waspadanya perasaan. Ini kalau diungkap lebih dalam lagi, waduh, jadi luar biasa. Itu jadi jampe pamake. Artinya ilmu itu bukan dikoleksi di otak menjadi hafalan, tetapi ilmu itu dipakai. Sehingga ketika kita menerapkan ilmu, kita mendapatkan manfaat. Kapan? Ya sekarang. Makanya kita ini jadi para penakut nih. Takut gagal, betul? Ya? Takut tidak diakui, takut tidak dicintai, takut ditolak. Banyak itu daftar takut. Ya, ini kalau saya tanya orang-orang di sini, itu takutnya banyak itu. Nah, ujung-ujungnya malah takut kematian. Padahal itu sudah kepastian. Makanya orang yang belum menemukan rahasia kematian, dia juga tidak akan pernah menemukan rahasia kehidupan. Ulangi ya, orang yang belum menemukan rahasia kematian, tidak akan pernah menemukan rahasia kehidupan. Makanya coba lihat ya, hidup takut, mati takut. Makanya hidupnya jadi setengah mati. Gak jelas yang dicari apa, tidak jelas yang dicarinya apa. Jadi ketakutan itu dari mana? Ketakutan itu sebetulnya adalah fraksi mental kita. Karena kita masih dikuasai oleh pikiran. Karena kesadaran kita tidak berdaya sama sekali. Coba aja orang yang takut, mau dagang takut rugi, kan gak maju-maju, betul gak? Mau kuliah takut tidak lulus, kan jadinya gak sekolah. Orang tua mau nyekolahkan anak takut gak ada biaya, kan anaknya jadi gak jadi siapa-siapa. Ini adalah racun yang lebih berbahaya dan sangat mematikan dibandingkan racun-racun yang lain. Makanya ketakutan ini harus segera dibasmi. Makanya banyak orang yang mengajarkan mindfulness, olah nafas, mengajarkan the power of now, hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu adalah teknik-teknik meditatif yang digunakan oleh orang-orang yang sudah sukses untuk membasmi segala ketakutan. Dan ketakutan itu pasti tentang masa depan. Padahal masa depan itu tidak ada masa depan itu. Kalaupun besok kita masih hidup, akan diperlakukan sebagai saat ini. Dan yang ditakutkan oleh pikiran ini, bahkan jauh melampaui kenyataan. Mau pergi takut macet, padahal cuma di pikiran, kan can ini. Kan belum pergi, betul nggak? Belum pergi sudah takut. Nah ini tidak akan menemukan ilmu panemu jampe pamake. Akhirnya ya hidup hanya mengulang-ulang penderitaan yang sama. Betah banget ya hidup di situasi yang seperti itu. Udah jelas setiap hari menciptakan neraka, tapi betah di situ. Banyak gak yang masih takut? Banyak. Dulu tidak bersama-sama dengan siapapun. Kita membangun keterikatan dengan pasangan, keterikatan dengan teman, keterikatan dengan pekerjaan. Padahal dulu kita tidak punya keterikatan pada apapun. Jadinya kita jadi takut. Nah, racun ketakutan ini sekarang ini jangan-jangan sudah begitu mendominasi diri kita. Bapak Ibu ya, kenapa bajunya begini? Takut. Kalau bajunya nggak gini, takut masuk neraka. Itu kan ketakutan. Jadi setiap hari kita terus memproduksi hormon-hormon yang berbahaya. Makanya muncul berbagai macam penyakit, kanker, tumor. Itu sebetulnya karena diberi nutrisi. Nutrisinya adalah rasa takut itu. Mau ketemu dengan saya takut ya. Kenapa? Karena banyak yang bilang kalau Saiful Karim ini kayak penjahat gitu ya, penyebar ajaran sesat. Itu orang yang ngomong gitu takut. Ketemu saya juga belum, diskusi dengan saya juga belum, kenal saya juga enggak. Tiba-tiba aja menghakimi, menyebarkan virus baru. Bapak Ibu, bahaya mana? Virus atau takut virus? Gagal atau takut gagal? Sakit atau takut sakit? Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Justru yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Kan tadi saya tanya, bahaya mana? Virus atau takut virus? Virus itu asalnya nggak apa-apa. Coba orang yang takut ya virus, misalkan takut virus flu. Asalnya virus itu netral aja, nggak apa-apa. Tapi karena dia takut flu, ya, dekat orang takut. Betul nggak? Ketemu orang takut. Akhirnya nyumpak aja di rumah, tetap aja kena flu. Mau salaman takut. Betul nggak? Iya. Mau duduk, jangan-jangan ini
bekas orang yang flu. Nah, takut lagi. Akhirnya terus dihantui rasa takut. Nah, akibatnya apa? Hormon-hormon yang tidak produktif itu hadir dan itu melemahkan tubuh. Ketika tubuhnya lemah, datang tuh virus. Yang asalnya virus itu nggak ngapa-ngapain, itu jadi berbahaya. Ada nggak di sini yang takut gagal? Ada nggak yang takut tidak berhasil? Ada nggak yang takut ditinggal pasangan? Makin takut makin ditinggalkan. Karena ternyata ketakutan itu pada dasarnya adalah energi. Tapi energi ya yang berasal dari kesadaran yang sangat rendah, itu kata David Hawkins. Makanya kalau kita ingin hidup ini ya, ingin hidup ini mulai berubah, kita harus punya dulu nilai logaritma 200 yang namanya keberanian. Makanya keberanian itu nilainya 200. Nah, di atas 200 ke atas, mulailah di situ kita belajar wisdom, namanya kebijaksanaan. Di bawah 200 kita masuk dalam kelompok reptilian. Ya, reptil. Makanya hidup itu hanya digunakan untuk bertahan hidup. Boro-boro bermanfaat buat kehidupan. Ini wajah-wajah takut semua. Belum lagi Allah Tuhan pun setiap hari dikonsepsikan sebagai sosok yang menakutkan. Dia menciptakan neraka, apinya menyala-nyala dan dimasukkan ke sana. Udah gitu, ya. Dipukul, hancur, utuh lagi. Pukul, hancur, utuh lagi. Kan itu sebenarnya bahasa simbolik yang salah disampaikan. Neraka itu memang abadi. Coba perhatikan. Lihat saya semuanya. Orang perasaannya buruk. Dia menghasilkan kejadian yang buruk. Lihat saya. Ini kejadian buruk menambah perasaan buruk gak sama perasaan? Perasaan tambah buruk. Nah, karena perasaan tambah buruk, kejadian yang ada tambah buruk lagi. Ini kejadian yang tambah buruk. Ada efek gak pada perasaan? Perasaan tambah buruk lagi. Datang lagi kejadian yang lebih buruk lagi. Itulah kholidina fiha. Maka kita terjebak di dalam neraka ciptaan kita sendiri. Diciptakan oleh kita penciptanya. Coba sekarang, perasaannya baik. Walaupun situasi di luar tidak begitu baik. Yang datang, yang baik. Nah, yang baik menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Nah, kejadian yang lebih baik lagi ini menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Kholidina fiha. Makanya setiap ada kata jannah, itu pasti abadi. Setiap ada neraka, abadi. Silakan. Kita mau tinggal di keabadian yang mana? Makanya penderitaan itu ternyata berbatas. Tapi kebahagiaan tidak berbatas. Hebat ya Allah. Penderitaan itu berbatas. Bahkan saat seseorang mengalami titik terendah dari penderitaan hidupnya, bisa jadi titik itu adalah titik kebangkitan dia. Tapi kalau kebahagiaan itu tanpa batas. Hebat Allah itu. Tidak menciptakan penderitaan yang tanpa batas. Jadi kalau yang menderita terus itu, ya silahkan teliti di mana sebetulnya letaknya. Ya. Masih ada yang takut mati. Orang yang takut mati pasti takut hidup. Pasti itu. Makanya coba lihat hidupnya. Hanya untuk mempertahankan supaya bisa makan dan bertahan hidup saja. Hidupnya itu banting tulang. Tulangnya jadi banting-banting. Karena tidak mengerti rahasia hidup. Mau membebaskan diri dari virus ketakutan itu. Yes. Yuk, mulailah jadi orang berani. Ya, orang yang takut-takut tapi tetap melakukan itu sudah berani. Jadi berani itu, ya, walaupun takut-takut tapi tetap melakukan, itu berani. Orang berani itu bukan tidak bebas dari takut. Cuman dia berani melakukan walaupun takut-takut. Itu lama-kelamaan jadi berani. Coba mulai belajar hal baru. Mulai mengubah sudut pandang lama yang usang, yang sudah tidak berguna lagi. Udah jelas hidupmu cuma gitu-gitu aja, masih saja diam di situ. Ini adalah keanehan, ya. Nah, oleh karena itu maka ya virus yang realitas biologis yang saya sebut tadi itu hanya punya kemampuan mematikan fisik. Tapi virus ketakutan itu punya kemampuan dua. Pertama menghancurkan fisik, yang kedua menghancurkan jiwa. Nah, oleh karena itu hari ini kajiannya tentang kematian. Makanya saya beri judul kajiannya, Liang Lahat adalah guru yang paling jujur. Kenapa? Mari kita lihat. Bapak Ibu,
Ini yang pertama nih gambar apa? Yang paling ujung sana. Liang lahat. Padahal saya itu sebetulnya gali itu buat nanam pisang. So tahu aja. Ya, yang jelas itu memang tanah yang sudah digali, ya, 1 meter kali 2 meter, tipe 21, ya, itu rumah tipe SSSSSSS, ya, rumah yang sangat sempit, selonjor saja susah. Ada yang punya rumah tipe 21 nggak sih? 21 meter, ya, anaknya 11. Ya. Anak pertama pengen tidurnya madep ke sana, anak kedua pengen madep ke sana, nggak bisa, harus ente peda, ya, karena rumahnya sempit. Tapi betah juga di situ, karena takdir. Seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan gitu. Padahal kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin, karena perasaannya miskin terus. Diajak bisnis takut, gitu. Diajak untuk mengubah nasib takut. Diajak untuk belajar hal baru takut. Mengubah sudut pandang takut. Ya udah, selamat takut. Makanya ketakutan itu virus, ya, mematikan segalanya. Ada nggak yang orang kalau jalan-jalan menyebut, oh ini tanah saya? Ada nggak gitu? Ini kebun saya? Ada nggak gitu? Ya, nggak kebalik itu. Kata tanah itu bukannya kamu milik saya. Ini orang mengatakan tanah ini milik dia berapa tahun itu? Paling 60 tahun. Apalagi sudah lewat 55, itu namanya umur gogo itu. Gocap go. 55 itu gogo itu. Gocap go, siap-siap itu. Biasanya kalau udah 55 itu udah mulai kelihatan tuh perubahannya. Jalan mulai miring, ya kan? Ya toh? Ya, gigi sudah mulai habis, kan gitu. Telinga sudah mulai budak, ya toh? Penglihatan sudah mulai rabun. Dulu masih muda diantar perawan, sekarang yang ngantar perawat. Dulu kalau masih muda kemana-mana selalu bawa minyak wangi, harum. Kalau dia lewat, luar biasa. Sekarang kalau dia lewat, minyak angin, balsem. Itu? Iya. Masih muda mimpinya basah. Sekarang kentut basah. Itu gogo itu ya. Gocap go. Ini apalagi ya? Banyak rasa takut. Jadi belum nyampe 55 gocap go ya sudah kelihatan. Layu. Layu sebelum modar. Makanya coba orang yang banyak takutnya itu sel-selnya itu matinya cepat sekali. Karena tubuhnya setiap hari memproduksi hormon-hormon yang buruk. Jantung berdebar-debar, ya, mulai bengek, ya kan? Iya, napas pendek, ya, jalan pegal-pegal, baru jalan sedikit capek. Apalagi setiap hari bekerja, melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Apalagi ketika bekerja, takut. Saya sering tanya tuh orang-orang yang kerja, dulu teman-teman saya, kamu kenapa kerja? Kalau saya nggak kerja, saya tidak bisa makan. Kalau saya nggak kerja, anak saya makan dari mana? Saya kalau nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan bayarnya siapa? Jadi kesimpulannya dia bekerja karena digerakkan oleh rasa takut. Makanya karena digerakkan oleh rasa takut, yang datang setiap hari itu ketakutan. Takut nggak cukup bayarannya, takut nggak cukup gajinya, takut nggak punya beras. Ya, mau makan di restoran aja, ya. Waktu ambil menu masih gagah. Buka lagi halaman berikutnya. Murah. Betul nggak? Terakhir pesannya udah teh tawar aja. Ya agak mewah karena teh tawarnya dingin. Karena yang panas kan dengan yang dingin lebih mahal yang dingin. Makanya ada orang lagi minum kopi panas. Langsung panas-panas diminum. Begitu ditanya, kenapa cepat-cepat minum kopinya? Takut keburu dingin. Karena dingin itu biasanya lebih mahal. Mau piknik, bekal. Itu? Bekalnya nggak karu-karuan. Mulai dari bekal makanan sampai bekal tiker. Ya kan?
Orang tidur di hotel, dia tidurnya di hutan, ya kan? Ceritanya piknik, pulang dari situ masuk angin, mencret-mencret. Orang yang takut mengeluarkan uang, lihat tuh, orang takut mengeluarkan uang. Saat mengeluarkan uang dia takut berkurang, takut tidak punya lagi uang. Lihat itu hidupnya, lihat hidupnya. Tidak akan pernah berkelimpahan. Silakan buktikan omongan saya. Dan orang yang tidak takut ketika memberi, memberi aja. Karena dia cintanya besar, loss. Bahkan tidak ada syarat apapun, tidak ada keinginan untuk dapat balasan apapun. Lihat kehidupannya. Berkelimpahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena saat dia memberi, tidak ada lagi di sini ya yang menakutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada lagi yang menakutkan. Tidak takut berkurang. Bapak Ibu punya cicilan, waktu bayar cicilan takut nggak kebayar. Lihat orang yang takut nggak bisa bayar cicilan, susah bayarnya. Yuk sekarang, hidup kita ini digerakkan oleh apa sebetulnya? Harusnya kan digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh rasa takut. Ibu-ibu mau bisnis, buka warung. Ditanya, kenapa buka warung ibu? Kenapa jualan? Kalau saya nggak jualan, nanti nggak makan tuh. Seolah-olah yang ngasih makan tuh bukan Tuhan. Yang ngasih makan itu adalah dia sendiri, karena dia jualan. Udah sombong luar biasa itu. Udah bismillahirrahmanirrahim itu nggak dianggap itu. Padahal bacanya bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi dia melakukan apapun atas nama ketakutan, atas nama kekurangan. Mau sampai kapan kita berbohong seperti itu? Ini gambar yang kedua, gambar apa nih? Ini gambar apa? Kuburan ya, benar tuh. Ada batu nisannya. Di sana ada tulisan Kiai Haji apa gitu, Profesor Doktor apa itu ya, karena baru pulang haji, hajah apa. Tahu nggak mananya apa? Itu nama yang kamu besar-besarkan itu cuma berakhir di situ, di batu nisan. Status sosial yang kamu besar-besarkan berakhir di situ. Jenderal apa, selesai di situ, di batu nisan. Tapi dari batu nisan ke bawah tidak ada perbedaan, tidak ada gelar, tidak ada baju, tidak ada pesta. Baju kita semuanya sama dan tidak membawa apa-apa. Yes, itulah liang lahat sebagai guru yang paling jujur. Tapi banyak sampai sekarang ya yang terus ya ingin dengan segala keserakahannya, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya begitu, sampai tidak sadar kalau segala sesuatu pasti berubah dan pasti akan berakhir. Yang ini gambar apa, nomor 3? Ini ada keranda mayat ya, ini orang sedang gali kubur, keranda mayatnya sudah siap. Yang ini nomor 4 yang bawah gambar apa? Gambar orang bawa keranda. Ada mayatnya nggak di dalam? Nggak tahu. Tapi Bapak Ibu akan ngisi itu nggak nanti? Siapa yang tidak akan ngisi itu? Acungkan tangan. Sengaja saya tampilkan gambar-gambar itu. Yang bawah tuh sudah masuk ke dalam kubur tuh, dikuburkan oleh orang-orang yang dicintai. Ternyata orang-orang yang cinta pada kita juga akhirnya menguburkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan pasti kalau kita diantarkan ke kuburan, pasti diantarkan oleh orang-orang yang mencintai kita. Betul? Ya. Diantarkan. Kalau suami yang meninggal, pasti istrinya ikut ke kuburan. Betul? Ikut kan? Ngebuang. Ya kan? Iya. 1 detik setelah kematian, nama kita pun tidak ada lagi. Gelar kita nggak ada lagi. Harta yang dibangga-banggakan tidak di tangan kita lagi, langsung berpindah tangan. Dan nama kita saat itu pun berubah menjadi almarhum, almarhumah. Tidak ada orang nengok orang mati masih pakai nama. Ya, nggak ada, nggak ada. Yang ditanya, di mana almarhum, di mana almarhumah? Jenazahnya ditaruh di mana tuh? Namanya udah lain, udah lepas semua kebanggaan itu, tidak ada lagi. Yes, oke. Nah, yang ini gambar tabur bunga.
Kira-kira kalau yang bunganya banyak, itu sampai setumpuk, sampai seluruh toko di kabupaten dibeli bunganya, kemudian pakai nabur, itu selamat kira-kira? Udah nggak ngaruh, mau tabur bunganya 1 truk, mau 1 pohon, nggak ngaruh. Betul nggak? Bapak Ibu, semuanya pasti meninggalkan? Yes. Mati apa meninggal? Jawab dong. Mati apa meninggal? Meninggalkan apa? Iya. Nah, dari sekarang aja ngajinya udah nggak bener. Kenapa ibu bapak melakukan kebaikan? Untuk bekal di akhirat. Padahal untuk meninggal. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang bawa bekal banyak, yang bisa meninggalkan sebanyak-banyaknya tanpa sedikit pun kemelekatan. Mau meninggalkan apa Bapak Ibu? Kenangan yang indah? Memang ada yang dikenang orang dari Bapak Ibu? Hah? Anak-anak aja. Bahkan kemarin tuh di Jelekong kaget itu. Ada ibu-ibu yang ditanya sama saya, gimana kalau suaminya mati? Alhamdulillah. Saking keselnya itu sama suami. Oke, yuk Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang. Jadi kita pasti mati? Yes? Oke. Baik, kalau kita pasti mati, yuk kita baca ayat ini. Nanti Bapak Ibu di rumah baca Al-Waqiah mulai ayat 75 ya sampai ayat 85. Baca nanti 10 ayat aja. Ya. Kalau bergetar seluruh sel dalam tubuh kita, itu tandanya dapat hidayah. Kalau baca ini gak ada getaran sama sekali, malah ketawa-ketawa, ya sudah, kamu mungkin termasuk orang yang sudah terkunci itu, ya, qalbunya. Itu yang dikatakan di Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gisawatu walahum adzabun alim. Barangkali termasuk yang itu. Yuk sekarang kita mulai. Surat yang ke-75 dari surat Al-Waqiah mengatakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Hati-hati ya, karena banyak yang menerjemahkan ayat ini nujum jadi Al-Qur'an. Saya bingung ya. Ada yang menerjemahkan, maka aku bersumpah dengan masa turunnya Al-Qur'an. Padahal nujum, nggak ada kata-kata Quran di situ. Nujum itu artinya bintang, Bapak Ibu. Maka ada Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Oke, saya jelaskan dulu bintang. Matahari bintang bukan? Nah, matahari itu salah satu contoh dari bintang. Jadi matahari itu bintang. Ya, setiap bintang di semesta ini punya satelitnya, punya planet-planet yang mengitarinya untuk menyeimbangkan dirinya. Nih, matahari yang menyinari bumi ini, dia punya planet. Ada Venus, Merkurius, ya, Saturnus, ya kan? Ada Jupiter, ada Mars, ada bumi. Ini namanya planet-planet. Nah, setiap planet itu punya satelitnya sendiri-sendiri. Nah, kayak bumi kita punya satelitnya, namanya bulan. Jadi setiap planet punya satelit sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan ya gravitasinya. Nah, kalau saya jelaskan keseimbangan gravitasi itu apa, nanti pusing Bapak Ibu, belum pernah belajar. Ya. Pernah sekolah, cuman kan dulu yang penting lulus ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi matahari itu bintang bukan? Bintang. Ya, makanya bintang itu adalah sumber cahaya sebetulnya. Nah, bintang yang jauh dari bumi, jaraknya ribuan tahun cahaya, itu sebetulnya tidak terasa panasnya ke sini, saking jauhnya. Makanya sampai di sini cuman kelap-kelip, gitu. Makanya gambar bintang jadi seperti itu kan? Ya, segi 5, kayak belimbing, betul? Nah, padahal gambar bintang yang sebenarnya itu ya bulat seperti bola. Cuman saking jauhnya digambarkan seperti itu, saking jauhnya. Jadi matahari bintang bukan? Yes, bintang. Nah, pernah nggak mendengar di Quran surat Al-An'am Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Pernah nggak? Pernah. Apa yang ditemukan beliau saat mencari Tuhan? Kan ketemu bintang, betul nggak? Nah, kemudian digambarkan ketemu bulan, ketemu matahari. Padahal matahari bintang juga, betul nggak? Saya mau nanya, bintang dengan matahari gedean mana?
Hah? Gedean bintang? Kan matahari bintang juga. Ada nggak bintang yang lebih besar dari matahari? Ada. Yang 1.000.000 kali matahari, itu ada. Di galaksi kita itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau Ibrahim ketemu bintang, Ibrahim ketemu bulan, Ibrahim ketemu matahari, kita jadinya seolah-olah bintang itu paling kecil, bulan lebih besar sedikit, kan gitu. Matahari lebih besar lagi, kan gitu. Orang awam begitu, ya. Bapak Ibu awam tidak? Makanya saya tanya dulu, bintang dengan matahari gedean mana? Bintang itu ada yang besarnya lebih besar dari matahari. Jadi jangan mengatakan bintang itu kecil, kan lebih besar sedikit, matahari gede banget, kan begitu. Awam bukan itu? Makanya belajar supaya nggak awam. Jangan kemudian menganggap, oh Ibrahim itu pertama ketemu bintang kecil dulu, ketemu bulan besar dikit, kan gitu. Ketemu matahari besar sekali. Padahal bintang ini bisa jadi lebih besar dari matahari. Matahari itu hanya salah satu dari contoh bintang kok. Apalagi bulan gak ada apa-apanya. Bulan itu cuma satelitnya planet kok. Ulangi tadi, ada matahari, ada planet nih, jejer, betul nggak? Nah di setiap planet itu ada satelitnya. Nah satelitnya bumi namanya bulan. Bulan itu kecil banget. Apalagi bumi, di galaksi Bima Sakti itu hanya debu kecil aja yang terapung-apung. Nah, bumi ini hanya 1/1.000.000 dari matahari ukurannya. Oke, jadi Ibrahim ketemu apa tadi? Bintang, terus bulan, terus matahari. Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari situ? Ini kan Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ketemunya bintang, bulan, matahari. Perhatikan saya. Jadi sebetulnya Ibrahim ini ketemu bintang seperti bintang yang Bapak Ibu lihat? Bukan. Bulan seperti yang Bapak Ibu lihat? Ketemu matahari seperti yang Bapak Ibu lihat? Jelas, bukan. Kan dari kecil juga Ibrahim sudah lihat itu. Makanya di Quran dikatakan, beliau melihatnya pun bukan di langit yang itu, di langit yang terdekat. Makanya manusia itu dari sini ke atas disebut langit. Nah, batasnya di sini, dari sini ke bawah disebutnya bumi. Makanya kalau kami di leluhur para yang membagi tubuh menjadi 3 aja. Bagian yang atas disebut benget. Bagian yang bawah disebut beteng. Batasnya disebut beheng. Keren banget. Benget, beteng, beheng. Makanya di Quran ada perintah sapi betina disembelih. Disembelih itu bukan pakai pisau. Dipisahkan pembicaraannya dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Kalau mau dianggap sebagai manusia. Manusia bukan Bapak Ibu? Keula. Ya. Kan jelas di Quran dikatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adanu la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Disebut manusia itu kalau dia sudah bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, mendengar dengan kolbu. Sekarang pertanyaan dari saya, ibu bapak memahami dengan apa? Melihat dengan apa? Mendengar dengan apa? Kan bapak ibu melihat dengan mata ini, mendengar dengan telinga ini, memahami dengan pikiran ini, bukan dengan kolbu. Masih ngaku? Sedangkan di Quran, mereka yang belum memahami dengan kolbunya, mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itu baru disebut manusia. Yang tidak bisa memahami dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, mendengar dengan kolbunya, dia, kata Quran, disebut ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa lebih hina? Binatang itu tidak dikasih kolbu. Kalau dia tidak bisa menggunakan, wajar. Manusia itu sudah dikasih kolbu. Kalau tidak bisa menggunakan, itu tidak wajar. Yes? Jadi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Setelah melihat itu, beliau mengatakan, ini wajahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saat itu mengatakan, saya tidak musyrik lagi. Itulah pengalaman beliau saat beliau bebas dari musyrik. Kenapa?
Sudah tahu jati diri. Bintang, bulan, dan matahari. Bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari itu. Simbol dari apa? Simbol dari sumber asalnya kehidupan. Yang disebut di Quran dengan nur ala nur. Saya mau nanya, matahari bercahaya? Bintang bercahaya? Bulan bercahaya? Intinya sebetulnya Quran sedang mengajarkan Ibrahim bertemu dengan jati dirinya, bertemu dengan Sang Maha Cahaya dalam dirinya. Makanya Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi, dan cahayanya seperti yang kau saksikan di dalam mishkat. Makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab namanya kitab Mishkatul Anwar. Nama kitab itu saya jadikan menjadi nama masjid ini, Masjid Mishkatul Anwar. Jarang yang ada masjid dikasih nama seperti ini. Makanya dulu ada yang usul Al-Falah, Al-Ulfah, Al-Hikmah, loba teuing. Saya udah kasih nama Mishkatul Anwar. Makanya tidak akan sulit mencari Mishkatul Anwar. Adanya di Cimahi, Jalan Sentral nomor 43. Sentral itu pusat. 43 itu 4 dan 3. Siapa yang bisa menggunakan 4? Ketemu dengan yang 3. 4 itu apa? Tanah, air, api, udara, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Zat, sifat, asma, dan af'al. Ketemu dengan 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Saya tidak memberi nama ini 43. Tetapi Pak RT dulu ngasih nama 43. Dan di depan masjid kita itu ada gardu listrik. PLN, perusahaan listrik negara. Untuk apa listrik? Untuk menerangi kegelapan. Jadi kalau PLN yang di sana menerangi kegelapan yang di rumah, kalau saya di sini Mishkatul Anwar menerangi kegelapan batinmu supaya ketemu bintang, bulan, matahari yang sejati. Kenapa sentral? Sentral itu pusat. Ya, makanya jangan heran kalau di sini mulai terpancar, ada getaran ke semesta. Sehingga di seluruh dunia sekarang orang mendengarkan kajian saya. Fala uqsimu biwaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan masa turun bintang-bintang. Nujum itu bintang, najm itu bintang. Anak saya yang ketiga, dari 3 anak saya itu paling cerdas. Sampai kemarin dosennya bilang, skripsi kamu itu harusnya buat S3, bukan buat S1. Kenapa? Dia bikin software, bikin program aplikasi untuk men-tracing virus yang ada pada tempe. Bagaimana tempe itu bisa direkomendasikan sebagai makanan yang paling sehat? Virusnya apa saja? Itu dibuat softwarenya untuk membuat itu. Makanya dosennya nyalamin saya waktu saya kemarin nganter anak saya ke sana. Pak, katanya, anak bapak ini risetnya itu harusnya buat S3 bukan buat S1. Dan anak saya yang ketiga ini dilahirkan tepat pada saat saya bisa memahami Quran surat An-Najm seutuhnya. Makanya saya beri nama anak saya ini adalah Ainun Najma Putri. Ain itu adalah mata, Nun itu artinya cahaya, Najm itu adalah bintang. Mata untuk melihat cahaya dan bintang. Karena lahir sebagai perempuan, saya beri nama Putri. Saya ngasih nama pasti ada doanya. Makanya ngasih nama nggak boleh sembarangan. Kan itu adalah doa orang tua buat anaknya. Dan ternyata lahir jadi anak yang sangat cerdas. Jadi waktu anak saya lahir itu saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, sehingga saya bisa mengalami surat An-Najm. Mengalami. Di situ saya menyadari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu najlatan ukhra. Dan sesungguhnya kamu bisa melihat itu kapan saja. Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Indaha jannatul ma'wa, di situ ada taman cahaya yang indah, raudatul jannah. Idyagsha sidrata ma yagsha. Ketika kamu bisa mengalami pengalaman yang sama
seperti kamu di rahim ibu kamu sendiri. Jadi Quran surat Al-Isra tidak cerita Mi'raj, hanya cerita perjalanan Bani Israel. Tapi Quran surat An-Najm itulah buahnya Isra. Disitulah Mi'rajnya Nabi Muhammad itu diceritakan. Tapi jarang sekali orang kalau peringatan Isra Mi'raj membahas Quran surat An-Najm. Selalu aja Al-Isra ayat pertama. Setelah itu pokoknya yang penting habis waktunya 2 jam. Dan pulang dapat amplop. Teuing aya eusian jeung teu nama. Yuk lihat sini Bapak Ibu. Perhatikan saya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku Allah bersumpah dengan masa turunnya bintang-bintang. Kepada siapa bintang ini turun? Sudah turun kepada para nabi, para sunan, para wali, para rasul. Sudah turun pada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad juga mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Nabi Ismail mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad itu kan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau kita lihat sejarah lahirnya beliau. Jadi ilmunya sama dengan Nabi Ibrahim. Berarti yang dikatakan di Quran surat Al-Najm, yes, sama seperti yang dikatakan di surat Al-An'am tentang Nabi Ibrahim waktu mencari Tuhan, beliau pun mendapati pengalaman tentang itu. Yes. Beruntung Bapak Ibu hari ini bisa mengikuti kajian ini. Tidak semua orang boleh ada di sini. Yang frekuensinya tidak sama, yang tidak punya keinginan untuk berubah, yang diracuni oleh penjara rasa takut, nggak ada di sini. Terus aja kayak robot melakukan ritual, sementara ritual yang dilakukan pun tidak bermanfaat buat dirinya sendiri, hanya jadi orang sombong. Saya membaca sebuah artikel, dan artikel ini bagi saya sungguh sangat menyentuh. Cerita tentang betapa Lionel Messi itu sudah menjalankan nilai-nilai Islam. Dia terkenal dengan yang sangat rendah hati, walaupun dia orang yang sangat luar biasa, superstar. Sekarang calon penerima sepatu emas lagi dengan 6 golnya. Tidak ada yang bisa menyaingi Lionel Messi. Waktu di Qatar dia juga penerima sepatu emas. Tapi semua penghasilan Messi digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Membantu pendidikan, membantu orang-orang yang tidak mampu. Ada yang menulis, sayang katanya Messi, agamanya bukan agama itu. Pertanyaannya, kamu agamanya apa? Kelakuan kamu seperti apa? Jangan-jangan Messi sudah menjadi muslim hakikatnya, walaupun tidak menjalankan ritual seperti yang kamu lakukan. Jangan-jangan ritual kamu malah tidak mengantarkan kamu jadi muslim. Kita masih bertahan dan mengatakan, oh sayang sekali Messi agamanya bukan ini, masuk neraka. Segitu baiknya kamu yang serakah, korupsi, agamanya ini, gak malu gitu? Harusnya kamu kalau beragama yang paling benar, kelakuan kamu harus lebih benar daripada Messi. Saya memahaminya begitu. Maka bagi saya, muslim dan muslim bukan beragama apa atau tidak beragama apa. Muslim dan muslim adalah siapapun yang sudah menjadi sumber damai dalam kehidupan ini, sumber keselamatan dalam kehidupan ini. Karena Islam itu artinya adalah selamat, damai. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan orang lain, apapun agamanya saya tidak percaya. Bagi saya agama itu adalah jembatan, bukan rumah. Kalau tidak bisa mengantarkan kita kepada tujuan beragama, berarti ada yang harus diperbaiki cara kita beragama. Oke, lanjut ayat pertama. Yes. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bintang-bintang. Yuk lihat saya semuanya. Apa kita tidak pengen menjadi Ibrahim? Atau cukup mendengar cerita Ibrahim? Oh dulu Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Cukup dengan itu? Cukup? Ingat Bapak Ibu, ilmu panemu jampe pamake. Kalau ilmu itu baru sebatas informasi, tidak akan menyelamatkan. Makanya belajar yang benar bukan learning to know, tapi learning to be, belajar menjadi. Saya tidak mau cerita Ibrahim, saya ingin menjadi Ibrahim. Saya tidak mau cerita Musa, saya ingin menjadi Musa. Saya tidak mau cerita Muhammad, saya ingin menjadi.
Kapan saya cerita tentang para nabi? Nggak pernah. Karena saya menarik Bapak Ibu supaya menjadi seperti mereka. Mengalami pengalaman seperti mereka. Coba lihat di Quran surat Al-A'raf. Nabi Musa minta melihat Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Dan akhirnya Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Ibrahim. Puncak kesadarannya Musa. Ketika Tuhan bertajali, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Saat itu Nabi Musa tersungkur dengan mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku pulang kepadamu, aku kembali kepadamu, dan inilah awal aku beriman. Tidak pengen gitu jadi Musa? Atau cukup dengar cerita yang tadi? Bapak Ibu, kemarin saya di Bali nginep di hotel di Apurva Kempinski, 15 juta semalam. Makannya enak banget Bapak Ibu, segala ada. Eropa ada, Thailand ada, Jepang ada, udah Nusantara semuanya ada di situ. Tinggal milih, tinggal kuat nggak perutnya. Puas? Puas nggak dengar saya? Nggak pengen gitu ke sana? Nah, ini masih belum nyambung tuh pikiran dengan perasaannya. Dengan 15 juta semalam langsung pikirannya, itu tidak berbakat itu. Karena selalu berpikir cara. Dari mana caranya? Dari mana uangnya? Siapa tahu ada yang ngajak sama Bapak Ibu. Kalau pikirannya benar. Nah, itulah kelemahan kita. Selalu berada di ruang 3 dimensi. Harusnya kita pindah ke ruang 5 dimensi. Jangan berpikir cara. Imajinasikan, rasakan, semua sudah terjadi. Cara bukan wilayahmu. Keajaiban bukan sesuatu yang datang secara kebetulan. Keajaiban bisa diciptakan oleh kita sendiri. Kita setiap hari bisa menciptakan berbagai macam keajaiban. Makanya belajar ilmunya. Jangan sibuk, gak karu-karuan hidup. Ulangi lagi. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bintang. Kepada siapa bintang ini turun? Pada Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Pada Nabi Ibrahim turun. Bahkan dijelaskan di Quran. Pada Nabi Musa turun. Pada Nabi Muhammad turun. Diabadikan di Quran surat An-Najm. Apakah Sunan Kalijogo juga sudah ketiban bintang? Sudah. Lir ilir tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo basuh dodo tiro kumitir begahing pinggir dondromono trumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah iyo. Apa sih pesan Sunan Kalijogo? Bocah angon penekno blimbing kuwi. Beliau tidak menyebut kata bintang, beliau menyebutnya blimbing. Disimbolkan dengan blimbing. Itu bintang maksudnya beliau. Bocah angon, panjat pohon blimbing. Walaupun licin, lunyu penekno, terus kamu panjat. Kanggo basuh dodo tiro, buat membersihkan semua kotoran-kotoran kamu. Supaya jiwamu bersih dan bisa pulang kepada Yang Maha Suci. Pernah dengar lagu Lir Ilir? Gak ngerti-ngerti kita. Nyanyi aja, gak tahu pesannya apa. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata,
Cinta lahir di dalam jiwa, biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya. Suatu hari nanti pasti kamu akan ketiban bintang-bintang itu. Siapa? Siapa? Yang tidak takut, yang berani untuk keluar dari segala cengkraman dan ajaran-ajaran yang telah memenjarakan kita dalam dogma dan doktrin yang selama ini telah memenjarakan kita. Kalian pasti akan sampai di sana. Allah sudah menjamin, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa saja yang aku kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki Allah? Yang punya kehendak, yang tidak takut lagi. Pengalaman itu bukan hanya dialami Sunan Kalijogo, bukan hanya dialami Syekh Siti Jenar, bukan hanya dialami para nabi dan para rasul. Semua kalian bisa mengalaminya kalau mau. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bintang-bintang. Ini sumpah Allah buat kita semua, siapapun itu. Dan sebelum kalian mati, harus sudah ketiban bintang dulu. Bukan bintang yang di sini, yang 4, yang 3, yang 2, yang 1. Itu kan berakhir di Batu Nisan. Mau jenderal, mau letnan jenderal, mau brigadir jenderal, mau mayor jenderal, semua hanya berakhir dengan tulisan di Batu Nisan. Kalau kita tidak ketiban bintang yang sejati di dalam diri, kita tidak akan bisa pulang. Lanjut, terlalu lama saya membahas ayat ini. Ayat 76. Wa innahu, sesungguhnya sumpah itu, laqassamul lau ta'lamuna adim, adalah sumpah besar kalau kamu tahu. Ini Allah yang bilang. Allah ini sedang bersumpah dengan masa turunnya bintang-bintang. Jika kalian semua sudah ketiban bintang-bintang itu, itulah sumpahku yang paling besar, kata Allah. Maka di Quran dikatakan, tidak ada yang lebih besar dalam hidupmu kecuali kamu bisa mengingat kepadaku. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali kamu bisa mengingatku. Bagaimana kita bisa mengingatnya sementara kita pun tidak pernah berjumpa dengannya? Lanjut ayat 77. Innahu, sesungguhnya itu. Awas, hu di sini. Kata ganti buat apa? Kata ganti buat apa? Buat bintang yang tadi. Kan tadi sumpahnya apa? Ulangi lagi. Makanya ngaji dengan saya nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa 30 juz, nggak bisa one day one juz, nggak bisa. Silakan cari yang one day one juz, yang balapan. Setelah baca kemudian kalian nggak tahu apa-apa, buang-buang waktu, buang-buang umur. Lihat saya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu tahu. Lihat ayat selanjutnya. Innahu, dan sesungguhnya itu. Mana yang itu? Tadi bintang-bintang. Aduh Bapak Ibu, beruntung mereka yang sudah ketiban ini. Batinnya tidak gelap lagi, terang benderang. Penuh cinta kasih, inginnya selalu memberikan manfaat buat orang lain. Tidak mau merendahkan, tidak mau berbohong, apalagi korupsi. Tidak ada keinginan untuk merusak semesta ini, membabat hutan, menambang, ngambil kekayaan alam, tidak bertanggung jawab. Indonesia ini kaya raya Bapak Ibu. Segalanya kita punya. Cuman kita tidak berani menegakkan aturan.
Sogok menyogok di negeri ini luar biasa. Bahkan yang melanggar aturan pun mereka yang bikin aturannya. Cucu saya baru pulang dari Singapura. Tadi malam saya ajak ngobrol. Yang laki-laki. Aji, Raga, ayah mau tanya. Apa yang bisa diceritakan sama ayah sepulang dari Singapura? Anak saya bilang, di sananya bersih sekali, tidak ada sampah. Di sana orang semuanya antri. Naik kereta, tidak ada yang ketawa-ketawa. Sepi, semua orang saling menghargai. Naik MRT, tidak ada yang nelpon-nelpon, apalagi buka TikTok keras-keras. Mereka saling menghargai dan menghormati. Lalu saya tanya, Aji sama Raga mau sekolah di sana? Mau ya ya, pengen sekolah di sana. Kenapa? Senang, di sana bersih, teratur. Apa kita tidak pengen punya negara seperti itu? Bapak Ibu, anak-anak baru aja belajar ngaji, beli teh kotak, beli apa, sedot, habis itu buang aja di situ. Dan gurunya tidak peduli. Yang penting bisa idgham biguna. Dikiranya idgham biguna lebih penting daripada banjir. Selokan mampet, mengerikan. Australia, pemerintahnya mengatakan, kami tidak khawatir anak-anak tidak bisa matematika. Tapi kami khawatir kalau anak-anak nggak bisa antri. Sangat beradab. Kita antri aja nggak bisa. Baru-baru antri, orang mau lewat aja, hanya ngerem aja sepeda motor dan mobil nggak bisa. Orang sudah ngasih rating pun nggak bisa. Terus diserobot. Semua berburu, entah mau mencapai apa. Kenapa? Tidak hadir di sini saat ini seperti ini. Tidak bisa merasakan semua kemewahan yang sedang ada saat ini. Semua mengejar. Entah mengejar apa. Memangnya yang cepat-cepatan di jalan itu cepat sukses gitu? Atau cepat nyungsep? Santai aja. Kan udah diajarin waktu haji. Laki-laki lari, perempuan jalan waktu sa'i. Kan sudah jelas maknanya. Laki-laki itu ruhani. Urusan ruhani ya harus cepat. Urusan jasmani tenang aja. Innahu, sesungguhnya itu la Qur'anun karim. Quran itu Bapak Ibu, Quran itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bacaan. Makanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Quran itu jangan selalu itu. Ada bacaan yang dibaca oleh para nabi, para rasul. Mereka tidak baca tulisan itu. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran yang sejati di dalam dirinya. Yes? Yes? Ada nggak zaman Nabi Muhammad orang baca Quran? Nggak ada, Qurannya belum ada. Ya, baca Quran itu penting, itu alat konfirmasi. Kalau sudah baca Quran yang di sini, bener nggak yang di sini? Cocok dengan Quran yang itu. Jadi Quran yang tulisan itu hanya alat konfirmasi, validasi tentang pengalaman spiritual kita. Cocok nggak dengan para nabi, para rasul? Gitu Bapak Ibu? Gitu nggak? Gitu apa tidak? Terus baca ini, udah gitu Arabnya terus, sampai nggak ngerti-ngerti. Yang di sini nggak pernah dibaca. Innahu la Qur'anun. Sesungguhnya itu. Yang mana? Yang dibaca Ibrahim, yang dibaca Musa, yang dibaca Nabi Muhammad, yang dibaca Yunus, yang dibaca Yahya, yang dibaca Zulkifli, yang dibaca Sulaiman, semuanya sama. Quran yang sejati. Innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah bacaan yang sangat mulia. Kalau sudah bisa baca itu, dengan mata mana Bapak Ibu? Yes, dengan mata kolbu, bukan dengan mata ini. Banyakkah Bapak Ibu yang pinter baca Al-Quran, pinter juga nyolongnya? Banyak? Apa banyak sekali? Ngajarkan cara baca Quran, besok yang diajarinya dimakan juga. Banyak apa banyak sekali? Yang saya bicarakan fakta atau saya memfitnah? Cerita tentang santriwati dimakan sama pimpinan pondok pesantrennya. Itu berita harian di televisi. Yes? Kira-kira bisa nggak baca Al-Quran?
Quran yang mana? Ya Quran yang ini. Tapi dia kalau bisa baca yang di sini, pasti tidak mau melakukan itu. Kalau bisa baca Quran yang di sini, gak ada korupsi. Saya pernah ke lapas Bapak Ibu, ya. Di sana itu orang-orang yang sedang dipenjara lagi pada sibuk baca Quran. Ya lumayan lah, gitu. Ya Quran yang itu, dan itu dianggap sudah selesai, soleh gitu. Makanya pulang dari sana nggak berubah juga. Ya berubah sih jadi sombong, dulunya nggak baca Quran, sekarang jadi baca, mumpung lagi di penjara. Dengarkan Bapak Ibu, ada yang hidup nggak di sini? Ada yang suka memerintah nggak di sini? Ada nggak yang suka bilang jangan bohong? Ada? Ada? Itulah Quran yang mulia. Ada yang suka merintah nggak di sini? Kamu jangan pelit, ada nggak? Tapi masih pelit? Saya yakin si koruptor-koruptor itu Bapak Ibu waktu mau korupsi pasti ada yang ngingetin, jangan, itu bukan punya kamu, pasti itu. Saya yakin itu. Tapi nggak dibaca, malah baca yang tulisan. Nah kalau yang tulisan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, yang itu berulang-ulang kali juga dibaca. Kalau itu tidak jadi pengalaman pribadi secara spiritual, tidak akan menolong. Ulangi, innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah bacaan yang mulia. Itu bacaan yang mulia Bapak Ibu. Dan ini bisa dibaca siapa saja, walaupun tidak pernah pesantren. Bisa dibaca siapa saja, walaupun tidak bisa bahasa Arab. Karena tulisannya bukan huruf Arab, tulisan yang universal. Yes. Di mana diletakkan itu? Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Apa itu kitab terpelihara? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Lihat saya semua Bapak Ibu. Apakah orang yang kotor, penjahat bisa menyentuh Al-Quran yang tertulis? Koruptor? Penzina? Tukang selingkuh? Oh bisa ya tukang selingkuh. Ada satu bacaan mulia yang tidak bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Itu tidak bisa dibaca hanya oleh orang-orang yang bersih, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang penghujat, suka menjelek-jelekan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, mensesat-sesatkan orang lain karena sudah bisa idgham bigunah. Masih kotor. Karena orang yang sudah suci di dalam, tidak mungkin dia berani merendahkan siapapun. Kita sekarang sedang butuh orang-orang itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Kita perlu pemimpin yang berkesadaran, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan pemimpin yang merayu-rayu kita saat pemilu, dan setelah itu melupakan kita ketika dia sudah dilantik. Kita perlu pemimpin yang bekerja buat rakyat. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke. Makanya pemilu itu gunakan suara kita untuk memilih anggota legislatif, eksekutif yang amanah. Jangan mau dibeli suara kita. Terlalu mahal harganya. Apalagi cuman uang yang beli mie bakso pun langsung jadi kotoran. Paham sampai di sini? Pernah baca ayat ini? Pernah sekarang ya. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ulangi, Quran yang tertulis bisa disentuh siapa saja? Bisa? Tapi ini tidak bisa disentuh kecuali orang yang suci. Makanya untuk membaca ini harus selesai dulu Bapak Ibu. Kalau masih dendam, ya, tidak suka orang lain sukses, masih iri hati, kamu masih suka menghakimi orang lain, mulutnya masih berbusa membahas orang lain, jiwamu yang kotor ini tidak akan bisa menyentuh Quran yang suci ini, yang mulia ini. Ini bacaan yang mulia, tidak bisa disentuh. Coba pakai otak sedikit. Kalau Quran yang itu disentuh oleh siapapun bisa, yang kotor pun bisa, yang punya wudu bisa nyentuh, yang punya wudu bisa nyentuh, siapapun boleh menyentuhnya, dan gak apa-apa.
Mau nggak menyentuh Quran yang mulia itu? Yes. Maka di Quran dikatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, itulah juru hisabmu yang sebenarnya. Itu yang dicontohkan para nabi, para rasul. Bingung saya, kenapa ajaran luhur yang dibawa oleh para leluhur kita ini sekarang nyaris sirna dan hilang. Yang lahir Agus, yang lahir Jajang, yang lahir Yani, begitu di marhabaan tetap aja marhaban Jadal Husaini. Kan kudu nama marhaban Agus, Yani, Dadang. Makanya si Agus, si Dadang tidak merasa dianggap datang ke dunia ini, karena ketika dihajatin yang disambutkan Husain. Sadar nggak Bapak Ibu? Sadar nggak? Suka marhabaan? Gimana? Marhaban Jadal Husaini, marhaban ya Nurul Ain. Husain lagi, Husain lagi. Ya Agus kumaha ya Dadang, Usep, Datang, ya, Cep, Uis, Nunung, Ona, karunya teuing teu disambut ya. Hajat bebeakan, betul? Kelahiran anak, Ridder teh, kalau Husain deui, Husain deui. Asa pang benerna, ya? Betul? Perasaan itulah agama. Tidak bisa membedakan mana ajaran ketuhanan dan mana tradisi. Baru menjalankan tradisi aja udah sombongnya kayak apa? Maka yang kayak gitu, ya tidak akan bisa membaca yang kayak gini. Quran yang mulia ini nggak bisa dibaca. Tertutup buat mereka yang begitu. Tanzilum mirabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam, diturunkan juga langsung dari Tuhan semesta alam. Siapa yang akan ketiban ini? Siapa? Siapa? Siapa saja orang yang selalu menyucikan dirinya. Ya? Tahu menyucikan diri caranya? Yuk, mulai sekarang ya. 1, jangan suka menyesali keadaan. Terima apapun, walaupun tidak disukai, pasti ada yang terbaik dari Allah. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Jangan gampang marah. Coba. Ya, tahan mau marah itu. 3, jangan suka mencemaskan hari esok yang tidak-tidak. Hiduplah di sini saat ini sepenuhnya total. Keun we sukan. Hirup we ayeuna. Tong ayeuna dinyerikeun dinten ieu. Jangan ada orang yang disakiti hari ini. Kedatanganmu ke semesta ini harus membawa berkah. 4, jangan suka memikirkan yang tidak bisa diubah. Masa lalu tak eta nu sok motoran teh. Ingat wae. Dipenjara oleh masa lalu. Masa lalu itu kan tinggal sejarah aja. Udah lewat. Udah berlalu, ngapain inget-inget. Ieu mah mani inget wae. Tah si eta. Nggak akan bisa yang kayak gini baca Quran yang mulia, nggak bisa Bapak Ibu. Yang kelima, jangan iri hati. Masih iri hati, tidak suka orang lain berhasil, tidak bisa menyampaikan selamat pada orang lain berilmu malah dijahatin, orang lain kaya malah dijahatin. Bukan merasakan kualitas-kualitas hebat yang dirasakan oleh orang lain. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang lain ilmunya tinggi, rasakan kita sudah punya ilmu itu. Rasakan dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Orang lain kaya, rasakan kita sudah bisa merasakan kekayaan yang mereka capai. Pasti kita akan bisa mencapai itu. Bukan iri hati, malah membicarakan keburukan orang. Aduh, tidak berbakat. Apalagi mau baca Quran yang mulia ini kan ya. Yang kelima, ya jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembandingan. Jangan banding-bandingkan. Jadi diri kamu itu yang mengotori kita itu. Betul nggak? Punya mobil, bandingkan dengan mobil tetangga yang lebih bagus. Asa eueuh ya mobil teh. Betul? Iya. Punya istri gendut, apa di paraban ku maneh? Bandingkeun jeung nu langsing tetangga. Riweuh. Betul nggak? Iya. Geus tarima kan maneh nu marabanana oge. Da di paraban sangu wae. Punten Bapak Ibu, saya suka bergoroh ya. Dari tadi serius terus ngaji kita ini ya.
Yang ketujuh, jangan menganggur. Ya, jangan menganggur. Kenapa menganggur nggak boleh? Menganggur itu suka cus-cos. Jadi bawaannya nggak enak, nggak nyaman, betul nggak? Sudah ada WC kotor, kosok, temita batur wae. Taman kotor, cabutan. Sambil ngambil kotoran di taman itu, anggap aja sedang nyabutin kotoran di kepala kamu tuh yang mengerikan. Ya, wajan hitam, kosok, suga nepi ka kemana. Anggap ketika sedang ngosok wajan yang hitam itu sedang ngosok kotoran gitu. Itu meditasi. Ya. Jadi kalau di sini banyak sekali yang enggak karuan, ke dapur. Ya. Ada langseng kotor, kosok. Ya. Imajinasikan sedang ngosok kotoran di kepala. Itu meditasi. Pulang dari situ ngemplong. Ya. Seeng kotor, kosok. Ya. Katel hidung, kosok. Sugan pika seet tah bujurna. Itu meditasi Bapak Ibu. Meditasi itu bukan gini, nahan cangkel. Kalau bagi cangkel, stres malah. Meditasi itu di dapur di mana bisa, luar biasa. Ya, halaman kotor, ya. Sapu, ketika nyapu, imajinasikan sedang menyapu kotoran di sini. Itu meditasi. Makanya saya tuh nggak bisa diem, nganggur, nggak bisa. Apa aja saya kerjakan di rumah. Ini dari tadi pagi saya ngomong, ngerti nggak? Hah? Tangzilu mirabbil alamin. Jadi bintang-bintang itu nanti akan turun. Di mana turunnya? Di tempat yang suci. Siapa yang menurunkan? Yang Maha Suci. Gak usah dicari. Perhatikan. Orang yang mencari Tuhan itu adalah orang bodoh. Mencari itu pasti mencari yang tidak ada. Betul? Saya nanya Bapak Ibu, Tuhan itu ada apa tidak ada? Jawab yang benar. Ada apa tidak ada? Nah, anu aya di teangan. Kalau Bapak Ibu mencari, berarti mencari yang tidak ada. Tuhan itu ada, bahkan maha ada. Dia sedang bersama saya, membuat saya bisa bicara, membuat saya bisa berpikir, membuat saya bisa, ini karena kehadiran dia. Kalau dia tidak hadir di sini, saya pakai baju aja nggak bisa. Masih dicari. Kalau kita masih mencari, berarti yang mencari dengan yang dicari masih dua. Itu masih syirik. Yang mencari dengan yang dicari sama. Emangnya siapa kamu? Bukankah dirimu itu sesungguhnya adalah ruhku yang ditiupkan kepadamu? Bukan ruhmu, bukan sesuatu yang terpisah dari dia. Siapa diri kamu? Bukankah dirimu adalah manifestasi dari dirinya sendiri? Yang mencari dengan yang dicari sudah satu. Yang menyembah dengan yang disembah sudah satu. Itulah yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tidak ada satu, dua, tiga. Yang ada adalah Dia Maha Tunggal. Yang nyata Dia, yang tidak nyata Dia. Yang lahir Dia, yang batin Dia. Yang awal Dia, yang akhir Dia. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Itulah tauhid. Dan tauhid itu bisa dilihat dari akhlak. Dan orang yang bertauhid itu pasti akhlaknya itu adalah akhlaknya Tuhan. Tahaluk bi akhlakillah, bukan akhlak yang lain. Yes? Mau ketiban bintang? Ada murid saya tentara. Sudah belajar dengan saya ketiban bintang di dalam. Saya bilang, sebentar lagi juga kamu ketiban bintang di sini. Bener, bintang yang di sini jatuh juga di sini. Dia bilang, saya katanya kalau ngomong selalu kejadian. Karena saya kalau ngomong pakai kesadaran, ini saya bicara dengan kesadaran. Saya membicarakan ayat ini bukan ceramah pada orang lain. Saya sedang menyampaikan apa yang saya alami, saya rasakan. Oke, ayat selanjutnya. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Maka apakah kamu menganggap remeh tentang hal ini? Jawab Bapak Ibu. Menganggap remeh? Padahal tadi sumpah paling besar.
sumpah yang paling agung. Maka Allah, apa bihadal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh tentang ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu menukar rezeki dengan kebohongan. Lihat saya semua Bapak Ibu. Hidup rezeki bukan? Punya tubuh yang sempurna rezeki bukan? Nafas rezeki bukan? Bisa hadir di sini rezeki bukan? Waktu rezeki bukan? Kata Allah, kamu tukar semua rezekiku dengan kebohongan. Apa yang kamu cari sih di dunia ini? Banyak gak yang menukar rezeki dengan kebohongan? Menukar waktu, menukar anugerah badan, menukar nafas, menukar kesempatan. Makanya kata Sunan Kalijogo, mumpung padang rembulane, ya, mumpung jembar kalangane, ya suraho surayo. Mumpung kamu masih hidup, sehat, rayakan hidup ini, rayakan. Apa artinya merayakan hidup? Syukuri semua yang Tuhan kasih. Gunakan ini untuk jalan pulang kepada Dia. Inilah akibatnya. Falaula iza balagotil hulkum. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Bakal sampai Bapak Ibu di sini? Bakal sampai di sini? Siapa yang tidak akan mengalami ini? Semua Bapak Ibu akan nyawanya sampai di sini. Kata Allah, wa antum hina idin tangdurun. Padahal kamu ketika itu seharusnya melihat. Kotor, serakah, tiap hari merugikan alam semesta ini, membuat kerusakan di alam semesta ini. Saat mati datang, gelap. Ketika nyawanya sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu seharusnya melihat. Kata Allah, wa nahnu aqrab ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Sedekat itu Allah bersama kamu, tapi saat itu kamu tidak melihat. Jadi seharusnya kita sekarang menyiapkan kepastian itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan merasakan rasanya mati? Ketika masih hidup di sini saat ini sekarang. Apa yang Bapak Ibu selama ini dengar dari orang-orang? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Gak perlu ada ayat. Ntar juga mati semuanya. Itu pemahamannya bukan begitu. Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Maka di Quran dikatakan, siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat, dan jalannya sesat. Wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat, jalannya lebih sesat. Loh, kok tiba-tiba ada yang mengajarkan melihatnya nanti, katanya di sana, entah di mana. Omong kosong. Tapi banyak yang percaya ya, kayak gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mau nanya Bapak Ibu, apakah setiap detik kita yang kita miliki berharga? Apakah waktu bisa diulang? Lihat saya, rumah hilang, kalau yakin balik lagi. Uang hilang, kalau yakin balik lagi. Tapi waktu yang hilang gak balik lagi. Oke, setiap detik adalah berharga. Berarti setiap detik investasi bukan? Yuk, mau investasi apa Bapak Ibu? Investasi apa? Marah-marah investasi? Investasi. Ada nggak hasilnya? Ada. Stroke. Berbuat baik investasi nggak Bapak Ibu? Investasi. Senyum investasi nggak Bapak Ibu? Membebaskan rasa takut investasi bukan? Ketakutan investasi bukan? Ya, silakan. Silakan mau investasi apa? Bebas.
Karena setiap orang diberi detik yang sama. Tidak ada waktu yang netral. Waktu itu tergantung si penggunanya. Kamu mau investasi apa? Terserah kamu. Kamu mau kesal aja hidup kamu? Investasi. Kamu mau rudet aja hidup kamu? Investasi. Paling juga nanti sakit fisiknya. Silakan. Bebas. Terserah kamu. Tidak ada pikiran yang kosong tanpa arah. Semua yang kita pikirkan investasi. Investasi. Mau mikir yang buruk investasi. Mikir yang baik investasi. Mikir yang menguatkan investasi. Mikir yang melemahkan investasi. Silakan. Tidak ada tenaga hilang tanpa jejak. Nonjok investasi. Pakai tenaga. Bantu orang investasi. Pakai tenaga. Silakan. Makanan yang kamu makan bisa jadi surga, bisa jadi neraka, terserah kamu. Padahal doanya kan udah jelas. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kan kita habis mau makan itu minta makanan yang masuk ke tubuh ini jangan sampai kita jadi didekatkan pada neraka. Ada nggak orang habis makan marah-marah? Ada tuh, makanannya jadi neraka. Energinya, tenaganya jadi neraka. Tidak ada harta yang dibelanjakan tanpa akibat ruhani. Nih, harta itu ternyata akibatnya bukan hanya jasmani. Harta itu memiliki dampak ruhani. Silakan Bapak Ibu. Uang yang dititipkan Allah, mau dibelanjakan apapun, terserah. Mau belanja dari sini ke atas, boleh. Mau belanja dari sini ke bawah, boleh. Ada orang ya, beli buku yang bisa menolong dirinya, yang bisa menginspirasi, ya, itu merasa kemahalan. Tapi beli makanan untuk memuaskan tenggorokannya dan isi perutnya, berapapun dia beli. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada apa banyak? Siapa? Pengen nyubit saya sama kamu. Jadi investasi itu ada dua, Bapak Ibu lihat saya. Ada investasi abadi, yaitu membangun kerajaan kesadaran. Karena membangun kesadaran ini, itu akan abadi. Kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat seseorang dibangkitkan lagi. Karena kita akan terus datang, dan datang. Terus begitu hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sebelum pulang kepada Allah, kita akan hidup mati, hidup mati, hidup mati. Sebelum lunas semua karma kita tidak akan bisa pulang ke sana. Makanya mumpung masih hidup sekarang, lunasi semuanya. Terima semua apapun yang datang dalam hidupmu tanpa syarat. Yes? Yang kedua, ada investasi sesaat, membangun kuburan. Yuk, saya mau ajak Bapak Ibu, mau membangun kerajaan kesadaran atau mau membangun kuburan? Bapak Ibu, kuburan mah nggak usah dipikirin. Nanti juga kalau ibu bapak mati meninggal, salah terus saya ya. Nanti juga pasti tetangga kan nggak mau keganggu, betul nggak? Pasti nanti diasingkan lah ya. Walaupun berdesak-desakan di kuburan itu aja ditumpuk-tumpuk ya, pokoknya nggak apa-apalah. Yang penting menyatu lagi dengan tanah, menyatu lagi dengan semesta ya. Jadi tomat, jadi bonteng, betul? Jadi cengek, dimakan lagi sama orang, jadi air mani, jadi duit. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Kan sudah saya sampaikan ya, kalau tubuh ini abadi. Ya, dengarkan kajian saya, ternyata tubuh ini abadi. Saya jelaskan secara kimia, secara sains. Jadi pertanyaannya, mau membangun kerajaan kesadaran atau membangun kuburan? Yang benar. Tahu cara membangun kesadaran? Ada orang nyakitin kita, dibalas apa tidak? Dibalas. Tadi katanya mau bangun kerajaan kesadaran. Kumaha ya teh? Kan orang ini sedang menyadarkan kita. Betul nggak? Kalau kita benci pada orang yang melakukan apapun, berarti kita ini masih punya energi itu. Cuman kita saat ini sedang tidak melakukannya. Jadi orang-orang yang datang pada kita tuh cuman mengingatkan saja, ada yang gak beres nih di dalam diri kamu. Jadi semua itu adalah untuk membangun kesadaran. Ya. Dunia atau akhirat?
Dunia apa akhirat? Oh, bingung. Biasanya kalau ngaji nggak di depan saya, nggak bingung. Akhirat Pak Ustadz. Makanya bagian kita bukan di sini, Bu Bapak. Dunia itu orang kafir. Kita itu nanti bagiannya di sana. Tungtung nama ayana teka bagian. Kau mau jaga, betul? Dunia apa akhirat? Bapak Ibu sedang hidup di dunia apa di akhirat? Berarti pengajian saya selama ini nggak berhasil. Dunia itu artinya adalah sekarang. Akhirat artinya masa depan. Saya tanya, sekarang apa masa depan? Hah? Sekarang. Gagal saya ngaji. Kita sekarang sedang hidup di mana? Di sini. Saat ini. Saat ini itu masa depan bukan? Masa depan dari kehidupan yang kemarin. Betul nggak? Sekarang ini masa sekarang bukan? Masa sekarang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi sebetulnya dunia dan akhirat itu sudah terjadi di sini, saat ini, sekarang, tidak terpisah. Jadi sekarang sedang apa Bapak Ibu? Sedang melihat semua yang Bapak Ibu tanam di masa lalu. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran. Oh, ternyata kalau saya nanam begini, hasilnya sekarang begini. Nah, di masa yang akan datang saya nggak mau lagi. Maka hari ini nanam yang berbeda. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu lebih bagus dari saat ini. Apa makna kalimat itu? Akan lebih bagus masa depan kalau saat ini kita melakukan perubahan, belajar dari masa lalu. Yes, masa lalu itu adalah pelajaran. Masa depan itu adalah harapan. Masa sekarang adalah pelajaran. Masa sekarang adalah pelajaran. Ya, masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah harapan, masa sekarang adalah pelaksanaan. Tuh. Sekarang. Dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Sekarang dan selamanya. Mau jujur untuk melihat hari ini? Oke, lihat sekarang. Hari ini tuh akhirat dari masa lalu. Semua yang Bapak Ibu terima hari ini itu adalah semua yang Ibu Bapak tanam di masa lalu. Tidak ada kejadian yang ujug-ujug. Kenapa suamimu itu? Kenapa istrimu itu? Kenapa ada orang yang menipu kamu? Kenapa ada orang yang merugikan kamu? Semua hasil tanamanmu sendiri. Jadi kalau begitu saya mau nanya, akhirat itu kapan? Sekarang. Dunia? Sekarang. Ngerti sekarang? Oke. Kalau begitu, alam hisab kapan? Sekarang. Bapak Ibu sedang melihat alam hisab sekarang? Tuh, sedang lihat tuh. Ya, kok suami saya ini? Hisab aja kamu. Kenapa dia yang datang? Ya. Kok istri saya yang ini? Oh, hisab itu. Kok saya keluarganya ini? Bukan keluarga yang di Inggris, keluarga kerajaan. Itu hisab. Betul nggak? Kok ada orang yang marah-marah sama saya? Hisab. Kalau semua kita melihat ini adalah alam hisab, bisa nggak melakukan perbaikan sekarang? Lihat saya, hisab itu evaluasi, hisab itu untuk melakukan perbaikan. Lihat saya semuanya. Alam hisab kapan Bapak Ibu katanya? Katanya. Kapan? Nanti. Bisa nggak memperbaiki? Atau buat apa dihisab itu bisa diomehan mah? Ulangi sekarang, alam hisab nanti apa sekarang? Kalau sekarang Bapak Ibu masih hidup, masih jag-jag, bisa nggak diperbaiki? Kan evaluasi itu untuk memperbaiki diri. Atau hari jaga mah, rekumaha ngomeanan. Da orang mah di acara agama tanya, mun teu baheula jaga. Betul? Taeta. Dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Tapi ngerti sekarang? Kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau akhiratnya bagus? Perbaiki dirimu. Kapan? Yang benar. Kapan? Pulang dari sini, kalau ada orang yang minjam uang mau dikasih. Nah, sadari da maraneh mah kitu ngaji teh hayang nyiwit.
Dari ngomong juga nu Ganti pertanyaannya, mempercantik diri atau membangun kapasitas diri? Membangun kapasitas diri lebih bagus. Mempercantik diri boleh? Boleh. Sebagai wujud rasa syukur diberi tubuh yang hebat. Bukan mempercantik diri hayang disebut gelis ku batur. Supaya suami tetangga salah. Iya mah ke tempat kebugaran, ke dokter kecantikan, skincare, hayang disebutkan gelis wungkul. Disangkana gelis buatan manehna. Makanya ada yang boleh dipuji, ada yang tidak. Cantik itu miliknya Allah. Kalau pinter, cekatan itu hasil kamu. Ya, ingat. Makanya muji itu ada alamatnya. Kalau kecantikan, kegantengan itu jangan dipuji, karena itu punyanya Allah. Tapi kalau kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa, itu hasil karyanya masih boleh. Nah, sekalipun begitu, dia harus cepat mengatakan segala puji habis buat Allah. Makanya kalau dipuji, buru-buru bilang alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bukan terima kasih. Kalau dipuji apa doanya? Nah, segala puji milik Allah. Kan kamu udah nggak bisa sugan pesek jadi mancung, bisa paling oke di guratan betul nggak? Meka katingali teh pesek teuing. Makanya kan kalau tukang hias mah pinter tuh ya, eta nu pesek jadi panganten jadi katingali, padahal di garisan ka dieu itu namanya shadow ya. Shadow itu artinya bayangan ya, bahasa Inggris puan itu. Makanya yang perias pengantin mah biasanya mahal, mun bisa nipu ya, nu biasa-biasa wae begitu dihias ku si ibu eta mah jadi katingali nanti jiga. Tah eta jiga ge geus sombong, komoon heueuh. Sakedeung begitu dibuka mah ya, ceuk salakina teh geuning maneh teh goreng pat. Menumpuk harta atau memperbanyak amal? Pinter ya Bapak Ibu tuh kalau ngejawab mah. Ya, oke, saya kasih tahu aja, kalau hartanya ingin sampai di kuburan, tumpuk aja. Tapi kalau hartanya ingin nyebrang ke alam keabadian, yuk sekarang hartanya pakai amal, gunakan untuk membahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Ya, saya sedang bangun pusat pelatihan di Jelekong. Ya, kalau mau menitipkan sebagian hartanya untuk membangun peradaban, silakan hubungi aja penitia. Jangan sampai harta kita berakhir di kuburan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dari sini sampai ke sini. Seberangkan harta kita ke alam keabadian. Mau? Ya, tuh mulai sepi. Kalau tadi mah ditanya, ya, menumpuk harta, memperbanyak amal, memperbanyak amal. Marana yang makitu wae ngaji teh. Waktu dihabiskan buat apa? Jawab sendiri. Pikiran digunakan untuk apa? Jawab sendiri. Uang mengalir kemana? Jawab sendiri. Energi dikerahkan untuk apa? Kolbu kita condong kemana? Jawab sendiri. Makanya ada dua wilayah di sini. Wilayah atas namanya beungeut, wilayah bawah namanya beteung, pemisahan namanya beheung. Nah, wilayah langit ini, wilayah bumi adalah ini. Wah, apa wilayah langit? Perhatikan. Kepala, wajah, mata, telinga, otak, pikiran, intuisi, kesadaran, imajinasi, makna, visi, zikir, doa, ilmu, hikmah, dan kemampuan mengenal Tuhan. Udah punya semuanya? Udah punya wilayah langit? Coba sekali lagi. Kepala punya ya, wajah punya wajah kan? Ya, mata ya, bukan hanya punya, tapi digunakan nggak untuk melangit? Karena dari sini ke atas itu untuk melangit, dari sini ke bawah untuk membumi. Nah, kalau dari sini ke atas membumi terus, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini akan terikat di bumi. Ya, kepala dipakai apa? Wajah, mata, telinga, otak, pikiran, intuisi, kesadaran, imajinasi, makna, visi, zikir, doa, ilmu, hikmah, dan kemampuan mengenal Tuhan. Sudah? Oke, yang sudah
tekun lagi, gunakan ini untuk itu. Sekarang wilayah bumi, tubuh biologis. Ini bawahnya ke bawah, bawaan ke bawah nih. Perut, syahwat, konsumsi, kekuatan fisik, ya. Nah, orang kalau nge-gym kan memperbesar awak. Betul nggak? Nggak ada nge-gym tiba-tiba sirahna ngegedean. Betul? Ya buat apa fisik kamu kuat, dari sininya lembek, wow, badak gede, gagah, tapi kerjanya mengeluh terus, curhat terus. Itu jadi jatuh, ya. Perut, syahwat, konsumsi, kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik ini juga bagus kalau dilatih. Saya juga lari 7 kilo setiap hari, ya, latihan beban supaya padat otot-ototnya bagus. Tetapi itu wilayah bumi, Bapak Ibu, berakhir nanti semua di batu nisan. Bodohnya kekar, mati enggak? Badannya enggak kekar, mati enggak? Tuh kan sama, mati, ya. Membusuk enggak yang kekar? Sama, berakhir di batu nisan. Ya. Oke, naluri, nih naluri, insting. Ya, syahwat, kepemilikan. Wilayah bawah tuh. Kenyamanan, wilayah bawah, penampilan bawah. Nih, yang ngurus penampilan terus. Pakai macam-macam. Itu wilayah bawah, itu wilayah bumi. Hasrat, rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, makanan, itu semua wilayah bawah. Mau nggak sekarang saya ajak, gimana wilayah bawah ini bisa naik menjadi wilayah atas? Jadi tubuh biologis ini bisa digunakan untuk menaikkan diri kita ke wilayah atas. Perut, syahwat, kalau semua itu dibereskan. Nah, Bapak Ibu lihat saya, yang saya sebutkan di wilayah bumi ini, benar gak yang menjatuhkan manusia di sini? Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu ini banyak ngurusi langit atau ngurusi bumi? Jawab dong. Bumi. Padahal pengennya langit. Nah, itu masalahnya. Karena nggak ngerti, ya. Nanti dengarkan kajian saya diulang lagi. Catat nanti, ini wilayah langit, ini wilayah bumi, ini. Tempel tuh di rumah pakai karton. Ya? Iya. Terus dipresentasi. Kamu sibuk wilayah mana aja? Oke. Jadi ada 2 medan dalam diri kita. Medan bumi cenderung menarik ke bawah. Medan langit cenderung menarik ke atas. Perhatikan saya. Tidak akan bisa membaca kitab yang mulia tadi kalau kita terlalu habis waktu kita dari sini ke bawah. Beaku beteng. Paham ya? Makanya lihat, yang ngurusi dari sini ke bawah, badan lempang hese, gawe dahar jeung sare. Betul nggak? Wah, itu gimana mau belajar kesadaran kayak gitu, ya? Jadi sekarang bagaimana memanfaatkan medan bumi sebagai alat supaya kita bisa melangit? Bagaimana kita memanfaatkan medan langit? Inilah persiapan utama sebelum kita memasuki liang lahat. Karena liang lahat adalah guru yang paling jujur. Di situ tidak ada status. Di situ tidak ada lagi siapa. Di situ tidak ada lagi keakuan. Semuanya sama, tidak berdaya. Dikubur hanya menggunakan kain yang sama, kain kafan. Betul Bapak Ibu? Yuk, temukanlah bintang di langit yang terdekat agar saat nyawa di kerongkongan kita bisa melihat. Itulah perbedaan manusia dengan binatang. Yes? Dapat hari ini? Dapat? Ada yang menggetarkan? Ada semangat baru? Masih takut? Yes, jangan takut lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.